Hey, what's up, John? Balik channel Levi John. Kami bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik, diberikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Ya kan, John? Amin. Nah, John, semalam John kita hampir bersih ya kan, John? Maksudnya ya semalam aku buat build juga. Ini buildnya peng. Dan sayangnya aku itu ngasih pur PSG itu 1/4 jadi LH, John. Selebihnya kita win full ya kan, 4 tim ini. Ini aku ngebom nih, John. Aduh, udah lah nggak apa-apa ya kan, John. Yang penting balik modal ya kan, 5 jutaan ya kan. Dan semalam juga aku ada ngebom satu lagi nih ya kan, kalah 1 di Tenerife ya kan, John. La Liga 2. Dan semalam aku juga main single bet di PSG ngampur 1 draw ya, John. Gila nggak tuh, menit terakhir Mbappe penalti nggak gol, goblok nggak tuh. Kalau nggak jelas, John, jelas 25 juta lebih nih di tangan kita ya kan, single bet tembus. Gak apa-apa, John, nanti malam kita balas ya kan, John, karena nanti malam aku bakal memprediksi 5 tim yang bakal main di Liga Champion lagi ya kan, John. Dan sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa, sama kalian bunyikan kelenteng ya kan, John. Kalau kalian mau tahu info single band, nanti aku letak link grup Telegramku kolom komentar atau deskripsi ya kan, John. Oh enggak, yang deskripsi itu nomor WhatsApp grup. Kalau kalian mau tahu, mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku letak nomor WA aku di kolom deskripsi atau komentar ya kan, John. Jadi terima kasih banyak yang sudah mengapresiasi apa yang aku sampaikan semalam ya kan, John. Dan kita akan mulai lagi hari ini dengan suasana baru, hari baru, dengan tim-tim yang baru ya kan, John. Ada 5 tim bakal prediksikan. Yang pertama ada Barcelona melawan Dinamo Kiev. Fiska Barca ya. Aku suka kali Barca. Yang kedua ada Young Boys melawan Villarreal. Yang ketiga ada Manchester United melawan Atalanta. Yang keempat ada Lille melawan Sevilla. Dan yang terakhir ada Zenit melawan Juventus. Nah, ini bakal kita prediksikan. Jadi kalian harus simak dan saksikan. Sekalian sediakan dulu kopi, rokok, dan senyum kalian. Kalau aku kopi ada, rokok ada, senyum selalu ya kan, John. Nah, simak dan saksikan ya kan, John. Kita langsung ke tim yang pertama. Ada Barcelona melawan Dinamo Kiev. Ini bakal main di tanggal 20-nya ya kan, John, di jam 11.45 ya kan, John. Nah, Barcelona ini ada Ansu Fati yang mulai bagus ya kan performanya, dan Depay juga mungkin bakal diduetkan dengan Aguero. Mungkin Aguero bakal main dari babak pertama dari awal ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau memang iya, aku rasa Depay bakal letak di kanan atau Aguero di tengah ya kan, John. Nah, untuk di klasemennya Barcelona ini peringkat 4 dengan 0 poin. Jadi aku rasa Barcelona ini belum dapatkan poin. Aku rasa Barcelona bakal memenangkan pertandingan kali ini, John, dengan mengambil 3 poin penuh ya kan di pertandingan kali ini, John. Nah, tren buruk Barcelona di UEFA Champions League bakal bayar penuh sama Koeman ya kan, John. Dari head to head dari kedua tim ini, Barcelona selalu menang melawan Dinamo Kiev ya kan, John. Tapi nggak tahu dengan skor-skor yang seperti apa ya kan, John. Nah, Barcelona sendiri kita lihat nanti sumber kita satu lagi ya kan, John. Di sini Barcelona melawan Dinamo Kiev, ada beberapa pemain dari Barcelona yang tidak akan bermain. Ada Dembele, Garcia, Pedri, Douague, Braithwaite, sama Araujo ya kan, John. Aku bersyukur kali Dembele nih main ya kan. Dari Dinamo Kiev sendiri ada 3 pemain pasti untuk bermain, satu lagi dipertanyakan, John. Nah, untuk head to head tadi dijelaskan ya kan, John. Untuk sebagai tuan rumah, Barcelona ini hanya kalah sekali melawan Bayern Munchen dan imbang 1 kali melawan Granada. Dinamo Kiev sendiri di laga tandangnya dia itu kalah sebanyak 2 kali dan sisanya dia menang ya kan, John. Melawan tim-tim lokal ya kan, John. Tapi ketika melawan tim-tim besar kayak Bayern Munchen sama Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev dipaksa nyerah ya kan, John. Nah, jadi untuk prediksi kali ini di sini aku lebih berani ngasih pur 1,5 kepada Dinamo Kiev. Dan di sini aku berani over 3 karena prediksi skorku untuk pertandingan kali ini 3-1 atau mungkin 4-0 ya kan, John. Itu prediksiku untuk Barcelona melawan Dinamo Kiev, dan kita akan terbang ke Young Boys melawan Villarreal. Di pertandingan kali ini, John, Young Boys tuh adalah tim yang kuat juga karena kemarin hampir mampu menahan Manchester United ya kan, John. Villarreal ada di peringkat 4 dengan 1 poin, dan Young Boys aku rasa dia bakal bertahan dengan poinnya, dan aku rasa dia bakal bermain imbang melawan Villarreal. Tapi kita lihat dulu ya kan, John. 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Young Boys ini dia kalah 1 kali melawan Atalanta kemarin dengan skor tipis. Villarreal sendiri di pertandingan 5 pertandingan terakhirnya dia tuh kalah 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali menang ya kan, John. Untuk sumber kita satu lagi di sini, John. Young Boys Villarreal. Ada beberapa pemain dari Young Boys tidak akan bermain, ada 4 pemain yang tidak akan bermain, 2 masih dipertanyakan, John. Sedangkan Villarreal hanya 1 ya kan, John. Nah, untuk head to headnya, John, sebagai tuan rumah Young Boys ini cukup kuat karena mampu menang melawan Manchester United di putaran pertamanya ya kan, John. Sedangkan Villarreal pertandingan tandang dia kalah kemarin melawan Villarreal dengan skor 2-1 ya kan, John. Dan di sini
Kemarin dia kalah melawan MU ya kan John. Untuk di klasemen ini kita tahu ya kan, Villarreal peringkat bawah, tapi Villarreal cukup kuat dalam bertahan. Young Boys juga sama kalau untuk dari segi permainan ya kan John. Jadi aku di sini berani nahan Young Boys 3/4 dan di sini aku lebih berani main di under 3/4 John. Aku rasa Villarreal bakalan ditahan imbang dengan Young Boys karena mungkin berpikir ya Villarreal belum dapat poin, tapi aku rasa Young Boys adalah tim yang layak untuk maju dan bertahan di posisinya. Tidak, ini enggak di luar dari konteks bandot ya kan John. Ini di konteks pertandingan. Jadi aku di sini lebih berani nahan 3/4 dan di sini aku lebih berani under 3,5 John. 3/4 John. Itu prediksi untuk Young Boys melawan Villarreal dan kita akan terbang ke MU melawan Atlanta. Nah, di pertandingan kali ini John, MU itu ada di peringkat 3 dengan 3 poin. Dia hanya selisih gol dengan Young Boys dan untuk line up-nya kita tahu Rashford sudah mulai bangkit ya kan dan bisa dimainkan. Greenwood juga udah lumayan bagus ya kan John. Jadi kekosongan di lini sayap kirinya itu tertutupi oleh Rashford ya kan John. Kemarin tuh masih diisi oleh Pogba ya kan. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir dari MU sendiri, dia itu kalah sebanyak 3 kali, 1 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Atlanta 5 pertandingan terakhir dia itu imbang 1 kali, kalah 1 kali dan 3 kali kemenangan ya kan John. Untuk sumber kita satu lagi sih John, kita bisa lihat ada 5 pemain pastikan tidak bermain dari Atlanta dan 3 pemain pastikan tidak bermain dari MU. Itu adalah pemain kunci dari Varane, Martial sama Diallo ya kan John. Dan untuk head to headnya sebagai tuan rumah, MU itu kalah sebanyak 2 kali, 2 kali menang, 1 kali imbang. Atlanta sendiri laga tandangnya dia belum pernah mengalami kalahan. Jadi di sini cukup bagus dan untuk pertandingan kali ini John, aku di sini lebih berani main ngepur Atlanta 3/4 ya kan John, ataupun setengah ya kan. Dan di sini aku lebih berani main di under 3,5 karena MU ini cukup bagus, cukup kuat pertahanannya ya kan. Tapi di champion ini agak berantakan. Tapi aku rasa bakalan diperbaiki dengan lini belakang yang ada Maguire dan Lindelof ya kan John. Jadi aku di sini lebih berani main ngepur Atlanta 3/4 dan di sini aku lebih berani main di under 3,5. Prediksi skorku ini MU bakal menang dengan skor 2-0 atau mungkin 2-1. Itu prediksi untuk MU melawan Atlanta dan kita akan terbang ke Lille melawan Sevilla John. Nah, di pertandingan kali ini Lille itu adalah tim yang jadi jawara di French League One ya kan John di musim sebelumnya. Tapi akhir-akhir nih Lille ini cukup berantakan karena dia di peringkat 4 dengan 1 poin, sedangkan Sevilla di peringkat 2 dengan 2 poin. Dan untuk Lille sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang ya kan John. Sevilla sendiri 3 pertandingan terakhir dia hanya kalah 1 kali, 3 kali menang, 1 kali imbang. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini John, Lille itu ada 2 pemain pastikan tidak bermain dan dari Sevilla ada 1 pemain pastikan tidak bermain dan 1 lagi masih pertanyaan John bisa main atau enggak. Sebagai tuan rumah Lille itu cukup kuat ya kan John karena dia hanya kalah 1 kali dengan hanya kebobolan sebanyak 6 kali dalam 5 pertandingan terakhir ya. Sevilla sendiri dia mampu menahan banyak tim ya kan John. Dia hanya kalah sebanyak 1 kali dan head to head sebagai tuan rumah Lille ini menang sebanyak 2 kali melawan Sevilla. Jadi sih John, untuk prediksi kali ini di sini aku lebih berani ngasih pur Lille 1/4 dan di sini aku berani under 2,5 karena prediksi skorku Lille ini Sevilla ini bakal menang dengan skor 1-0 atau mungkin 2-0. Itu prediksi untuk Lille melawan Sevilla dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir ada Zenit melawan Juventus. Nah, pertandingannya jangan kalau kalian lihat di purpurannya Juventus ini ngasih purnya kecil ya kan dari 1/4 sampai 3/4 ya kan John, dari lean sampai 3/4 ya kan John. Nah, di situ aku agak heran dan tapi untuk pertandingan kali ini John, Zenit 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang. Juventus sendiri 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan, dia menang walaupun dengan skor-skor tipis ya kan John. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini John, ada 2 pemain yang pastikan tidak bermain dari Dybala dan Rabiot John. Untuk head to headnya kita bisa lihat sebagai tuan rumah tadi ya kan. Zenit ini hanya kalah sebanyak 1 kali, sisanya menang semua dengan kebobolannya sebanyak 4 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Juventus 5 pertandingan terakhir tandangnya dia itu kalah 1 kali dan 1 kali imbang. Nah, untuk pertandingan kali ini John, aku di sini walaupun masih ada kecurigaanku kenapa pura kecil, tapi di sini aku lebih pede megang Juventus daripada megang ataupun nahan Zenit. Karena di sini aku berani main ngepur 1/4 dan di sini aku lebih berani main di under 2/3/4. Mungkin skornya 1-0 atau 2-0 dan itu adalah prediksiku terakhir untuk pertandingan kali ini. Dan kalau kalian simak, kalian saksikan apa yang aku sampaikan. Semua tim yang kuprediksikan hanya 1 yang over dan sisanya main di under semua John. Karena semalam juga banyak tim-tim yang over
kita feelingnya under ternyata over semua. Aku tidak mau terkecoh lagi, dan aku lihat oddsnya mungkin memang banyak yang lebih unggul di odds undernya kan John. Jadi itu adalah prediksiku di pertandingan hari ini nanti malam. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa mendapatkan kemenangan dan tidak salah racik lagi untuk pertandingan nanti malam. Mudah-mudahan kita win full. Terima kasih banyak, sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Kalau kalian mau tahu info single bet atau link grup Telegram, kalian nanti bisa cek di kolom deskripsi, kolom komentarku. Dan kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku letak link grup, nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi ya John. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen sama kalian yang kelentang ya. John, sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.